bisa sambutan dulu, Mbak. Iya, sorry, putus-putus suaranya gimana? Untuk acara sesi hari ini sambutan dulu, Mbak. Baru nanti masuk ke acara intinya sharing-sharing. Oh, oke. Oke. Selamat pagi teman-teman semua dari daerah wilayah Jawa Timur Bali ya. Hari ini yang datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bareng di hari Sabtu pagi ini. Semoga nantinya ilmunya bisa bermanfaat. Terus nantinya teman-teman juga dapat gambaran ya lebih jauh lagi kalau fisioterapis itu ternyata bisa berkarir di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nantinya kita akan bahas, sebenarnya nanti kita akan bedah satu kasus yang saya temui sangat unik di puskesmas beberapa bulan, dari bulan Juli saya mulai masuk di puskesmas sampai di bulan ini. Nanti kita akan diskusi bagaimana alurnya, bagaimana kita memberikan intervensi, tapi bukan seperti kita berkuliah nanti ya, tapi jatuhnya adalah nanti teman-teman tahu bahwa fakta dan mungkin beberapa ada imajinasi atau gambaran mitosnya, kok ribet banget ya birokrasinya, kok ini ya, kok gitu ya. Mungkin nanti bisa terjawab di sharing-sharing pagi ini. Oke. Nanti like-nya pas Mbak Laras sharing-sharing ada yang ditanyakan, silakan saja. Terima kasih. Semoga nanti kita sharing-sharingnya hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Ini dilanjut. Ini materi dari Kastrat dulu, Mbak. Baru nanti masuk ke materinya Mbak Raras. Bagaimana? Sorry, putus-putus. Ini materi untuk Kastrat, materi dari Kastrat dulu, materi dari Invi dulu, baru nanti masuk ke materinya Mbak Raras. Ini gimana? Ini materi dari Invi dulu, materi dari Kastrat, baru masuk ke materi Mbak Raras. Siap, terima kasih. Baik, Oke, masuk terima kasih, ke Mbak. sesi. Dipakai kok kelasnya sama farmasi. Bilang kita udah kelasnya. Ini Kak Meta nyuruh pindah dia. Mohon izin untuk mikrofonnya dari FTRI Gusti untuk bisa dimatikan terlebih dahulu. Mbak baca di ini. Dia jam 11.40 mulainya. Ini siapa lagi nih? Nggak tahu. Oke, baik. Masuk ke acara berikutnya. Izinkan saya mempersilahkan Kepala Departemen kita untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka presentasi yang membagikan wawasan penting yang pastinya akan menambah pemahaman dan membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Kepala Departemen, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar? Masuk terdengar. Oke, baik. Langsung saja ya. Kita dari Departemen Kasrat mengangkat tema ataupun judul integrasi fisioterapi di puskesmas, bagaimana mitos dan juga realita yang ada. Pertama, kita perlu tahu dulu tujuan dari diskusi ataupun
pertemuan kali ini adalah kita menyajikan informasi yang valid dan juga aktual, serta meningkatkan daya berpikir kritis mahasiswa fisioterapi dan juga meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang isu-isu fisioterapi yang ada. Nah, pertama, kita dalam memandang suatu hal harus didasarkan juga pada undang-undangnya. Pada standar pelayanan fisioterapi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 menyatakan bahwa fisioterapi adalah bentuk layanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan baik fisik, elektroterapis, dan juga mekanis, pelatihan fungsi dan juga komunikasi. Di mana fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pelayanan fisioterapi di puskesmas itu memberikan pelayanan kesehatan seperti yang tadi disebutkan, tapi mengutamakan pelayanan pengembangan dan pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan juga preventif, tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan juga rehabilitatif. Nah, kegiatan promotif dan juga preventif dalam hal ini ada berupa screening, itu memberikan pengurangan nyeri dan juga program untuk meningkatkan fleksibilitas, endurance atau daya tahan, dan juga keselarasan postur dalam aktivitas sehari-hari. Di mana layanan fisioterapi dapat kita temukan di Indonesia itu ada dua. Pertama di tingkat primer, itu di puskesmas ataupun praktik mandiri. Dan satu lagi di tingkat rujukan, itu di rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Nah, selanjutnya, layanan fisioterapi dalam penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang diatur dalam Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat, ini memiliki poin yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mengutamakan promotif dan juga preventif tanpa meninggalkan kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif. Nah, ini juga dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer, yakni di puskesmas itu sendiri, serta sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari dua, tenaga kesehatan dan juga tenaga medis, di mana tenaga kesehatan tersebut termasuk fisioterapi di dalamnya. Lantas bagaimana eksistensi fisioterapi dalam menjalankan upaya kesehatan masyarakat dengan menjangkau masyarakat lebih dekat lagi? Itu semua akan dijelaskan oleh pemateri kita, Mbak Raras, yang akan membahas secara tuntas. Demikian materi pendahuluan bagi diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya, karena pemateri kita sangat kompeten dan juga bisa kita pelajari lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita dengarkan sambutan dan pemantik materi dari Kasrat tadi, sekarang saja kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru dan penting tentang integrasi fisioterapi di puskesmas, mitos dan realita. Kita bakal kupas tuntas apa yang selama ini dianggap mitos dan fakta sebenarnya. Yuk kita siapkan catatan dan pertanyaan biar sesi ini makin asik dan bermanfaat buat kita semua. Langsung aja kita mulai sesi intinya. Silakan Mbak Raras. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suaraku cukup terdengar jelas? Jelas Masuk ya? terdengar Mbak. Oke. Hari ini kita bikin santai, kita bikin sejelas mungkin, kita kayak ngobrol-ngobrol. Intinya nanti banyak diskusinya, nanti isinya 10 slide. Kita akan banyak bercerita, khususnya aku akan banyak bercerita tentang bagaimana alurnya
fisioterapi itu di puskesmas. Integrasi fisioterapi di puskesmas, mitos dan realita. Next slide. Oke, jadi berawal di bulan Juli itu kan mulai shuffle ya, mulai pindah ke tempat kerja di puskesmas ini. Awalnya di praktek mandiri atau di klinik itu bulan Juli dan sudah memasuki di bulan Oktober ini, beberapa kasus unik-unik itu pasti akan bertemu teman-teman. Salah satunya ini, ada cerita saat itu di bulan akhir Juli, ada seorang ibu dengan anaknya itu pas waktu-waktu isoma sebenarnya ya, mau istirahat kita. Beliau datang habis dari dokter, pemeriksaan dokter, terus datang ke fisioterapi. Awalnya dari loket itu bilang ke mbak loket, "Mbak, saya ini mau fisioterapi," dengan kupu-kupu gitu, dan orangnya panik. "Oh iya Bu, ditunggu, ini pertemuan pertama atau iya pertemuan pertama, nanti Ibu masuk dulu ke dokter di dokter poli anak, ibu dan anak, baru nanti di fisioterapi," gitu. Setelah dari dokter, ibunya langsung ke fisioterapi, pas lagi mau keluar, mau cuci tangan tuh, mau ke teman-teman yang lain. Ternyata ibunya datang, melakukan anamnesis, asesmen, dan sebagainya. Ternyata si adik ini dengan usia 4 tahun, anak laki-laki, dia itu keluhannya dari ibunya, tiap kali jalan itu sering jatuh. Tiba-tiba itu jatuh. Nggak disenggol, nggak kenapa, jalan permukaannya juga lancar, nggak ada yang licin gitu. Terus pas lari-lari dia cenderung sangat mudah untuk jatuh. Jadi kalau di sekolah kan dia sudah masuk PAUD nih ya, dia tidak bisa mengikuti sama teman-temannya untuk bermain. Itu kondisi keluhannya si ibu. Melakukan asesmen di sana. Oke, setelah asesmen baru melakukan inform consent namanya nantinya. Sebelum masuk yang lebih jauh, simpan ceritanya ini, nanti kita akan bedah bagaimana alurnya seorang fisioterapi itu memberikan asesmennya, intervensinya, evaluasinya, edukasi, home programnya ke pasien dan ke wali pasien ya. Disimpan dulu, nanti kita bedah selanjutnya. Boleh next slide. Oke, seperti janji Mbak, nanti kita akan bahas satu-satu seperti kita mengupas bawang ya. Bawang merah itu kan banyak lapisannya ya. Mulai lapisan pertama, kedua, sampai pada intinya kita harus nanti sampai ketemu di sana. Apa sih sebenarnya fisioterapi itu? Kenapa kok ditaruh di puskesmas? Emang banyak kasusnya, emang segenting itu kok fisioterapi ditaruh puskesmas. Nantinya bisa di-upgrade keilmuannya. Nantinya akan berkarir seperti apa? Pasti banyak pertanyaan-tanya juga seperti itu. Apakah dia bisa mandiri atau perlu dengan dokter atau seperti apa? Itu kan kita kupas juga satu persatu ya, pelan-pelan nanti. Boleh next slide? Kita kembalikan di awal dulu, kita bahas identitas ya, fisioterapi. Seperti yang sudah Mas Iksan tadi sebutkan, dipaparkan juga, fisioterapi itu kita lihat kilas balik identitasnya ya. Yang sudah kita baca, kita pahami, itu kan memang fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan, membantu perorangan, membantu tiap-tiap kelompok, satu klub gitu, misalkan ibu-ibu lansia, mbah-mbah, nenek kakek lansia, atau kelompok-kelompok disabilitas yang lain untuk memulihkan kemampuan gerak dan fungsinya sepanjang rentang kehidupan, baik secara manual maupun pakai alat bantu, sehingga mencapai kualitas hidup yang optimal. Jadi perlu digarisbawahi dan sangat tebal. Identitas fisioterapi itu adalah memulihkan, bukan hanya memulihkan, memberikan performa yang optimal pada sama individu sama si kelompok dalam kemampuan gerak dan fungsi tubuh. Nah, ini yang perlu digarisbesari, bahwa kita itu secara identitas itu mengantongi human movement system namanya. Di sana itu kita kan sudah dari semester 1 kan belajar toh ya, ada anatomi, fisiologi, patologi, fisika, biomekanika, kemudian biopsikososial, lalu ada etika profesi, ada cara komunikasi, kita banyak sekali beragam. Itu nanti digabungkan jadi satu. Jadi human movement
human movement system itu bukan hanya bicara tentang anatomi dan fisiologi saja, teman-teman. Bukan hanya tentang penyakitnya saja, tapi secara holistik. Secara holistik. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu jadi satu rangkuman. Oh, kita melihat satu individu ini dengan keluhan ini, kasusnya ini, kita melihatnya dari ilmu yang sudah kita belajar dirangkum jadi satu. Jadi enggak, oh ini sarafnya yang kena di sini, nantinya yang rusak ini. Enggak. Ternyata ada kompensasi-kompensasi yang lain. Ternyata enggak hanya saraf tepinya aja. Barangkali di bagian kardiopulmonnya, atau di bagian integumennya, atau di bagian yang lain, itu pasti juga ada yang terkena kompensasi namanya. Jadi nantinya kita akan terus membawa yang namanya human movement system itu. Kita mengembalikan atau memulihkan atau memberikan performa yang terbaik, mengoptimalkan kemampuan gerak fungsi tubuh. Next slide. Nah, selanjutnya pasti juga ditanya lagi tuh secara kita tahu identitas fisioterapi itu apa. Ditanya, nah terus fisioterapi itu siapa? Fisioterapis itu seperti yang dipaparkan tadi di awal, bahwa seorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau misalkan kita selama ini orang-orang banyak lihat atau masyarakat umum ya yang banyak melihat kita, wes fisioterapi itu ada punya alat TENS, ada US, ada obat, ada BNF, ada Mulligan dan sebagainya. Beragam cara, beragam teknik yang kita punya. Pasien melihatnya seperti itu. Bisa ada nanti di massage, baby massage, dan sebagainya, baby gym ya. Tapi kalau misalnya kita balik, kalau seorang fisioterapi itu dalam praktiknya tidak menggunakan elektroterapi misalnya, atau tidak menggunakan exercise misalnya, atau tidak menggunakan metode-metode yang spesifik tadi, apakah dia dapat dikatakan fisioterapi? Kemudian kalau dibalik lagi, misalkan ada seseorang nih punya infrared, punya SWD, punya TENS sendiri di rumahnya gitu ya. Oh, aku bisa pasang alat ini, tak bantu, tak kasih ini biar enak badannya, biar rileks ototnya. Apakah dia juga bisa dikatakan seorang fisioterapis? Nah, tentu tidak. Jadi kita kupas lagi bahwa seorang fisioterapis itu tentunya harus lulus dari jenjang pendidikan. Nanti teman-teman pasti kalau sudah bekerja di lapangan akan menjumpai orang-orang yang unik dan banyak yang mengaku fisioterapis itu pasti banyak. Yang tentunya disikapi dengan bijak ya. Kita bukan marah, bukan nanti, bisa kamu ngaku fisioterapi, kita coba pendekatan pelan-pelan. Kenapa beliaunya punya pandangan seperti itu? Mungkin barangkali definitif atau secara gambaran dan pengertiannya yang diterima beliau ini masih belum cukup dan belum penuh sepenuhnya. Jadi kita yang harus kasih edukasi ke beliau. Jenjangnya nanti misalkan ketemu orangnya, jenjangnya pendidikan itu fisioterapi di Indonesia ada banyak Pak, dari 3 atau diploma 3, D4, S1. S1 itu setara sama sarjana terapan atau D4. Kemudian nanti tingkatannya ada profesi sama S2 kalau sekarang ada. Di S3-nya belum ada, Pak. Jadi nanti kita sekolahnya tuh bisa sampai profesor tuh bisa. Nanti kita keluar negeri misalnya itu dikasih aja edukasi ke beliaunya. Ya. Jadi secara bijak. Nanti kalau di D3 itu Pak, kita bisa langsung kerja, bisa langsung praktek di rumah sakit, di puskesmas, praktek mandiri, kita bisa kerja di sana. Tapi nggak bisa buka praktek mandiri, Pak. Bisanya itu dari yang sudah lulus profesi, gitu. Dijelaskan secara perlahan. Kalau dari S1, kita nanti harus ambil profesi, Pak, biar nanti kita bisa kerja. Kalau S1 sarjana, sama kayak teman-teman dokter, perawat, kalau ambil S1 pun juga gitu, nanti kita harus sekolah profesi, gitu. Jadi beliaunya pun jadi paham, nggak sekedar marah, loh nggak bisa Pak, ya jadi fisioterapi itu ya sudah sekolah, lah jadi nggak sekolah ya nggak bisa fisioterapi. Coba sedikit diperhalus dan dijelaskan ya secara detail. Oh, bahwa fisioterapi itu lo punya kampus, punya jenjang pendidikan yang banyak, sampai nanti bisa ke S3 bahkan profesor. Tuh. Jadi kalau di garis lagi,
kita adalah seorang yang bisa dikatakan sebagai ahli sistem gerak manusia, seperti yang kita sudah paparkan di awal tadi, human movement system yang kita harus selalu pegang. Jadi seorang fisioterapi itu gak melulu tentang alat, gak melulu tentang metode yang sangat spesifik itu tadi, tapi bagaimana kita meramu secara holistik itu sebagai seorang yang ahli di sistem gerak manusia. Oke, next slide. Nah, ini kita masuk di sekarang di lapisan berikutnya, bahwa fisioterapi itu kan jenjangnya, karirnya itu beragam ya. Dari lulus sekolah tadi, sudah lulus di 3, D4 atau profesi tadi, kita sudah bisa berkarir secara praktisi atau akademisi kalau misalnya sekolah S2. Kalau praktisi bisa di praktek mandiri, bisa di puskesmas, rumah sakit, di klinik, atau klinik yang kolaboratif sama dokter-dokter spesialis, itu juga bisa. Yang sekarang kita bahas ini di puskesmas. Baru saja undang-undangnya ini keluar di tahun 2024 dan disempurnakan lagi oleh IFI untuk dijadikan pedoman ya, guideline dan panduannya, dijadikan buku pedoman dan panduannya di 2025. Jadi Pak Budi itu selaku Kemenkes membuat aturan KMK ya namanya ya, keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2024. Jadi 2 yang wajib baru ada itu ada fisioterapi dan psikolog di puskesmas nantinya. Kita perlahan ini puskesmas mulai menarik fisioterapi, nantinya teman-teman di psikolog juga akan masuk di layanan primer atau di layanan puskesmas. Nah, di bagian sisi yang kiri ini ada gambar Garuda itu KMK, di sana itu nanti diuraikan bagaimana job desk-nya fisioterapi di puskesmas itu apa saja, batasannya apa saja, kemudian sarana prasarana yang harus tercukupi atau standarnya lah minimal di sana. Gitu. Kalau misalkan nggak ada Mbak, misalkan standar operasional ataupun alat-alatnya nggak terpenuhi bagaimana? Itu nanti sesuai dengan kompetensinya fisioterapi atau SDM-nya di sana. Gitu. Kemudian yang pedoman pelayanan yang warna biru mentah ini dibahas detail oleh IVI. Job desk-nya fisioterapi nanti di tiap-tiap klaster. Nanti di puskesmas itu ada pembagian klaster namanya. Klaster itu kelompok-kelompok tugasnya. Jadi di klaster 1, 2, 3, 4, sampai 5, nanti tugasnya fisioterapi itu apa. Kemudian nanti jam kerjanya itu berapa persen, dihitung kapitasi atau bagaimana, ditulis secara detail di sana. Untuk program kerjanya yang bisa dilakukan apa saja secara internal dan eksternal di puskesmas gitu. Itu akan dibahas di buku pedoman pelayanan. Kalau teman-teman mau bahasnya silakan, ini banyak sekali lembarannya. Nanti kalau mau minta filenya monggo. Tapi akan dibahas nanti nggak persatu-satu ya. Banyak nanti tanya-tanya aja. Intinya di buku ini pedoman pelayanan itu membahas bagaimana fisioterapi itu bekerja di puskesmas, batasan-batasannya, nanti juga dikasih tahu red flag-nya, green flag-nya, untuk merujuk dan tidak merujuk pasien untuk di tingkat vaskes yang selanjutnya. Itu si buku biru mentah. Kalau si buku biru yang navy ini, yang matang, itu dia membahas seperti guideline book, apa ya, semacam satu case, one case, one case, one case. Jadi dikasih kayak terapi ya, semacam bagaimana kita memberikan intervensinya, asesmennya apa, nanti evaluasinya bagaimana gitu. Jadi per kasus, bahasnya per kasus, misalnya LPP, itu dibahas mulai pemeriksaannya, jenisnya apa, kemudian nanti tujuan jangka pendek, jangka panjangnya apa buat pasien, lalu intervensi planningnya apa, intervensinya apa, evaluasinya bagaimana, itu dibahas di buku yang warna biru, jadi per case. Mulai dari yang anak-anak sampai yang lansia. Cuma nggak selengkap yang kita bayangkan, tapi setidaknya dikasih tahu tuh, ini loh SOP kamu kalau lagi bekerja di puskesmas. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini yang seperti Mbak Ras bilang tadi. Di puskesmas itu,
dibagi jadi beberapa klaster. Klaster itu apa sih, Mbak? Klaster itu pembagian tugas dan layanan jadi beberapa kelompok, ya. Jadi di Puskesmas itu ada 5 klaster. Klaster pertama, klaster manajemen. Kalau ditanya, apakah fisioterapi itu nanti semua akan masuk di semua klaster atau cuma beberapa aja, Mbak? Ternyata, nah ini yang menarik, fisioterapi itu masuk di semuanya. Masuk di semua 5 klaster ini. Wah, pusing dong Mbak, kita masuk di semuanya. Terus kerjanya kita gimana? Gampang. Nanti kita itu masuk di namanya klaster 5 atau lintas klaster. Itu home base-nya fisioterapi di Puskesmas. Home base-nya fisioterapi itu di lintas klaster. Tapi kalau secara kolaboratif, kerjasama, dan programnya kerja, itu di semuanya. Mulai nomor 1 sampai nomor 5. Kalau di klaster 1 tuh yang manajemen, itu kaitannya sama teman-teman TU atau administratif. Jadi misalkan kita mau bikin rancangan program kerja dan anggaran, itu nanti kita kerjasamanya sama teman-teman manajemen atau TU di sana. Atau kita mau kerjasama dengan lintas sektor namanya. Lintas sektor itu nanti ada di kecamatan, kantor kecamatan, dari polsek, dari koramil, dari beberapa ormas misalkan. Itu kita nanti kaitannya sama teman-teman klaster manajemen. Itu. Kemudian yang klaster pelayanan ibu dan anak. Pasti ini sangat hubungannya erat ya. Kalau ibu itu biasanya di ibu-ibu hamil, pasca melahirkan, itu. Jadi kita bikin program kayak senam hamil, senam nifas, kemudian bagaimana mengoptimalkan ketika dia berkontraksi untuk proses melahirkan, sebenarnya juga masuk ke sana fisioterapi. Cuma sementara ini Mbak masih belum masuk di arah sana karena penanggung jawabnya masih di bawah teman-teman bidan. Jadi nggak semua-muanya kita ambil. Cuma kalau dari guideline buku yang tadi yang sebelumnya itu, kita juga dapat masuk ke arah sana. Mungkin bisa nanti sharing-sharing sama teman-teman bidan bagaimana posisi yang pas, atau kita sharing diskusi gitu sama teman-teman bidan di sana bisa kok. Kalau di anak-anak, itu kita mulai dari yang bayi sampai balita, anak-anak remaja juga. Remaja nanti bisa masuk di klaster 2. Jadi kalau di klaster 2 itu ada dokternya, dokter umum nanti sama dokter internship itu. Kita dibantu untuk asesmen awal dulu. Jadi alurnya itu ya teman-teman, kalau di Puskesmas, pasien itu nanti akan masuk, ambil antrian dulu, atau sekarang itu bisa mobile JKN. Di HP itu kan ada itu mobile JKN, pakai BPJS masing-masing, ambil antrian di Puskesmas, nanti mau ke poli umum, nanti kita sudah masuk ke Puskesmas, bilang, Mbak saya sudah ambil antrian, ya nanti disesuaikan panggilannya, nanti daftar keluhannya juga, biar diketik sama si teman-teman RM-nya, nanti masuk. Kalau di Puskesmas, fisioterapinya itu di pertemuan pertama alurnya adalah masuk di dokter dulu, pemeriksaan sama dokter umum dulu ya. Nanti kalau dokter umum ACC untuk asesmen fisioterapi, baru di asesmen sama fisioterapi dan tindakan fisioterapi gitu. Nanti baru pertemuan kedua dan selanjutnya sudah tidak pakai asesmen dokter lagi, cukup bawa kartu kontrolnya, itu nanti ada kartu kontrolnya gitu. Jadi tiap pertemuan pertama pasti di asesmen sama dokter dulu. Tuh, kalau anak-anak tadi juga gitu, kalau di klaster 2. Misalkan ada keluhan anaknya belum bisa duduk sendiri di usia 8 bulan kok belum bisa duduk sendiri ya gitu. Terus ibunya masuk ke poli atau klaster 2, nanti pelayanan kesehatan ibu dan anak. Baru nanti dari dokter umum memberikan konsul unit ke fisioterapi. Tuh. Kemudian yang klaster 3 itu usia dewasa dan lanjut usia. Mulai dari yang ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, yang usia kita ini, usia dewasa muda, sama yang lansia itu masuknya di sini nih. Nanti dari dokter umum sama dokter istri, kalau sudah ada rujukan, masuk rujukan ke fisioterapi, kita berikan tindakan. Atau kita kalau programnya internal itu ada namanya Prolanis, program lansia sehat. Jadi mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek yang punya riwayat hipertensi, diabetes gitu-gitu itu masuk nanti di Prolanis. Kemudian
Klaster 4 ini penyakit menular. Penyakit menular itu di klaster 4 menangani HIV, AIDS, TBC, bronchopneumonia, nasofaringitis gitu-gitu. Tapi apakah fisioterapi juga akan masuk semuanya ke sana? Enggak juga. Tergantung dari si klaster 4-nya ini akan merujuk atau enggak. Biasanya kita juga cukup mengedukasi pasien bagaimana cara batuk efektif gitu. Mobilisasi sanggar toraks, hal-hal yang bisa dilakukan di rumah apa, home programnya edukasi gitu. Kalau klaster 5 ini home base-nya fisioterapi yang lintas klaster. Jadi rumahnya fisioterapi itu di sini. Di dalamnya itu terdiri ada farmasi, ada IGD, ada Yankestrat atau pelayanan kesehatan tradisional itu juga ada. Itu terus poligigi sama laboratorium itu lintas klaster. Yang dimaksud lintas klaster di nomor 5 ini adalah poli-poli yang kerjasamanya itu mencakup di 5 klaster itu tadi. Jadi dia punya hak dan kewajiban untuk membantu di 5 klaster itu. Tapi kalau klaster 1, 2, 3, 4, ini fokusnya ke masing-masing klaster saja. Gitu. Oke, next slide. Nah, terus kalau ditanya, Mbak, kalau soal begitu klasternya, kompetensinya fisioterapi apa dong? Kalau misalnya cuma orangnya cuma satu di sana, misalkan ya, cuma aku tok misalnya Mbak, lalu gimana kita menangani pasiennya? Ternyata panduan atau pedoman bukunya fisioterapi itu juga sudah diatur. Dalam KMK pun juga sudah diatur bahwa kompetensinya bisa kita lakukan yang pertama, non kasus life saving atau gawat daruratan. Misalkan yang butuh BTLS atau nanti jantung dan sebagainya itu gawat daruratan ya. Luka baru habis jatuh atau luka kena luka bakar itu kan pas life saving ya. Itu bukan di ranah kita. Itu batasannya. Yang kedua, non kasus penyakit patologis yang kaitannya morbiditas sama mortalitas itu sangkut pautnya sama yang di poin 1. Kaitannya sama hidup dan matinya seseorang. Ya, penyakitnya maksudnya ya. Misalkan ada pasien SCI di fase awal sekali nih, kita bisa sebenarnya masuk dalam sana. Tapi untuk sampai di secara keseluruhan holistiknya kita ada batasannya. Mungkin beliaunya punya riwayat penyakit yang lainnya, misalkan SCI disertai dengan TBC tulang atau SCI disertai dengan penyakit jantung yang lainnya atau paru gitu. Itu kita tidak bisa sentuh sampai sejauh di kompetensi fisioterapi. Terus kasus kesehatan dengan aktualitas tinggi. Kasus kesehatan aktualitas tinggi itu maksudnya misalkan dalam satu kecamatan nih, kecamatannya Mbak ini namanya Kecamatan Kudu ya, itu ada kasus yang lagi marak posturnya anak-anak remaja dan anak-anak SD itu kok banyak yang bungkuk ya sekarang ya. Kenapa ya? Gitu. Kita bisa berarti dari temuan-temuan itu, surveillance itu, kita bisa tindak lanjuti dengan edukasi ke sekolah-sekolah, ke UKS-UKS, bagaimana cara perbaikan postur yang baik, latihan di rumah bagaimana, nanti sekolahnya duduknya bagus bagaimana itu. Terus kasus kesehatan lepas rawat RS teridentifikasi mengalami gangguan gerak fungsi dan aktivitas. Nah, misalkan beliaunya ini habis dirujuk nih dari rumah sakit ya, entah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Beliaunya itu sudah dikatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah, tapi diberikan catatan khusus dilakukan tindakan fisioterapi boleh di fase ke-1 misalkan gitu ya dari dokternya beliau. Itu bisa kita tangani. Jadi dari rujukan rumah sakit turun ke fase ke-1 itu bisa. Kemudian selanjutnya kasus kesehatan terindikasi gangguan kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, resiko jatuh dan cedera. Itu kasus-kasus yang habis jatuh, misalkan yang paling gampang orang-orang di pos-pos kan banyak yang berkegiatan masyarakat ya, habis ngaji misalkan atau pengajian atau ada acara hajatan di desa gitu, jatuh saking semangatnya
tiba-tiba terjatuh guling, akhirnya lututnya sakit bengkak misalkan gitu. Itu juga kita bisa masuk nanti arahnya ke sana. Kasus penyandang disabilitas, rehabilitasi dan biar aktivitas mana? Halo, sorry ya, tiba-tiba hilang ya. Sampai di mana tadi? Sampai di cerita ini ya. Dengar jelas suara Mbak. Maaf ya. Sudah ya, masuk Terdengar, lagi Mbak. ya. Jelas. Tadi sampai di mana? Dengarnya habilitasi sama rehabilitasi. Oke, Iya, di balik lagi tadi. rehabilitasi tadi. Habilitasi, rehabilitasi, rehabilitasi. Pokoknya intinya si pasien itu ingin meningkatkan performa tubuhnya. Kalau rehabilitasi itu orang yang punya dengan gangguan penyakit muskuloskeletal misalnya atau kardiopulmoner atau endokrinin atau sebagainya. Kita memulihkan fungsi gerak tubuhnya, memulihkan kata kuncinya. Kalau rehabilitasi itu meningkatkan performanya. Next slide. Nah, masuk di sini. Ini tak kasih 3 aja ya. Nantinya teman-teman boleh tanya aja setelah ini. Mitos atau mitos dan realita. Pendapatan minim enggak, Mbak? Tergantung ya. Nanti tergantung dari dari apa ya? Letak puskesmasnya daerah yang mana pertama. Kenapa bisa bilang-bilang gitu? Karena kaitannya sama jam kerja. Teman-temanku yang di Semarang, di Jogja itu jam kerjanya beda sama yang di daerah Jawa Timur. Mereka sampai jamnya sore, sampai jam setengah 5. Yang lainnya sampai jam 4 atau jam 3 gitu. Kalau di sini tuh cenderung lebih siang. Jam 2 itu kita sudah tutup pelayanan, tapi baru pulang jam setengah 4 karena kita harus apa bikin laporannya. Dan ada evaluasinya juga. Terus sama ini, sama tergantung beliaunya itu kategorinya ASN, PNS atau P3K atau kontrak brut namanya. Kayak Mbak ini kontrak brut. Kontrak brut itu dikontrak dari puskesmas instansinya atau dikontrak sama dinas kesehatan Jombangnya langsung, kesehatan kabupaten atau kotanya atau provinsi langsung yang mengangkat kontrak brutnya itu. Jadi pendapat atau gajinya ini tergantung sama daerah masing-masing ya. Kalau dihitung sama jam kerjanya, biasanya kerja sama kapitasi namanya. Kapitasi itu jumlah pasien yang ditangani sama jumlah total keseluruhan bulan itu tuh puskesmas lagi berapa pasien, semuanya dilihat itu. Tergantung kunjungan pasien juga. Terus pasti juga ada yang banyak yang ini ya, lagi males ke puskesmas pasti orang-orang, apalagi anak-anak muda. Duh, orang-orang yang wis ngemesi banyak sepupu-sepupu pasti aku di sana itu banyak eh, nggak ramah, nggak disambut dengan baik. Paling ya jawabannya gitu-gitu aja, perawatnya juga kayaknya nggak asik, nggak ramah gitu ya. Masih banyak yang masih masih menganggap puskesmas itu sebagai vaskes atau pelayanan kesehatan yang masih sangat rendah. Padahal nggak semuanya maksudnya ya. Nggak semuanya, karena SDM sekarang itu kan sudah mulai banyak terisi sama teman-teman yang muda, teman-teman yang sudah mulai upgrade lagi, senang upgrade ilmu.
Jadi lebih banyak yang lebih banyak yang asik. Terus kalau pasti di puskesmas itu nanti masyarakatnya kayaknya susah deh diedukasi tuh, orang-orangnya kayaknya masih SDM-nya juga masih rendah, pemikirannya juga masih nggak terbuka, pasti nganggapnya kita ini tukang pijet pasti ya, gitu. Awalnya Mbak juga masih mikir gitu, karena lingkungan di kecamatan puskesmas itu kan bisa dikatakan masih tergolong di bawah untuk ekonomi dan SDM-nya. Tapi ternyata enggak. Mungkin karena ini ya. Terus nyambung ya, maaf ya. Mungkin enggak, karena sekarang masyarakat tuh sudah banyak yang tahu kok kalau fisioterapi itu dibutuhkannya pas lagi apa, pas di kasus apa itu udah tahu. Mereka kan punya HP ya, lihat di TikTok, lihat di YouTube, lihat di Threads, lihat di IG, di mana pasti banyak. Mungkin beberapa paling yang sepuh-sepuh pasti tanya gitu, terapi ya apa ya Mbak, terapi ini apa ya? Apa pasti dipakai pijat-pijat gitu, apa disuwuk pasti kalau orang Jawa Timur atau sekitarnya pasti juga gitu. Disuwuk itu dikasih doa-doa, dijampi-jampi gitu, terapi-terapi itu ya. Terus mbaknya ini sekolah bagaimana sih gitu, pasti juga gitu. Banyak yang tanya gitu. Ya mitos, bisa dikatakan mitos juga, realita juga. Ternyata gak semua masyarakat kok yang selalu bilang kita itu terapi itu secara definitifnya pijat benda. Sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menerima kehadiran kita kok di tingkat yang masih tergolong bawah. Bawah itu dalam artian ya lingkungannya masih, SDM-nya masih di bawah rendah. Oke, next slide. Nah, pesanku hari ini dari yang tak laporkan tadi, life is faith and struggle, dari yang tak terhingga. Nah, intinya dari apapun teman-teman nanti berkarirnya dimanapun, terus tetap belajar dan mengoptimalkan semuanya ya, berusaha terus untuk mengusahakan pasien itu mendapatkan eh, penanganan yang maksimal, semaksimal mungkin. Kita kulik-kulik yang cerita di awal tadi sekarang ya, kita bahas di cerita yang slide awal banget tadi. Kita sudah bahas dasar-dasarnya, bawang merahnya tadi, kita balik ke cerita yang awal tadi. Dari cerita awal ini mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu. Nanti baru kita kupas lagi ceritanya ini. Ada yang tanya, boleh. Maaf, izin bertanya. Apakah sudah terdengar jelas? Ya, boleh. Oke, Sudah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuniananda Sofiana Haya dari Universitas Erlangga. Ingin bertanya, halo. Apakah fisioterapi sudah ada di rumah sakit seluruh Indonesia ya? Soalnya saya kemarin kan habis cedera itu. Waktu di dekat rumah saya tuh di puskesmasnya itu tidak ada fisioterapis. Jadi saya disarankan ke Sangkal Putung. Kan Sangkal Putung juga kan belum ada itu ya, belum ada surat izinnya juga. Jadi itu saya takut kalau semisal ada cedera yang lebih parah dari cedera saya yang sebelumnya. Terima kasih. Ini bagaimana Hilda? Boleh langsung dijawab atau dikip dulu? Boleh, silakan Mbak. Boleh langsung dijawab pertanyaannya. Oke, bentar. Mungkin tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi ya? Dunia ya. Halo, salam kenal Dunia. Mungkin maksudnya
apakah fisioterapi sudah di puskesmas semuanya ya Mbak gitu? Apa di RS? Ya, Oh di puskesmas ya maksudnya ya. ya. Kalau di puskesmas memang belum semuanya. Eh, Bahkan di Kabupaten Jombang pun ini masih belum semuanya karena itu sebenarnya kebijakan Kapus itu kepala puskesmas. Beliau mau nggak sih ada hadir di tahun ini fisioterapi itu karena kaitannya itu sama pendapatan tadi. Balik lagi pendapatan itu nanti kan eh, dimasukkan ke kontrak brut atau ke kontrak brutnya puskesmas atau dinkes kesehatan yang kota atau dinkes kesehatan yang Jawa Timur atau bagaimana gitu. Jadi masih regulasinya itu yang masih belum jelas. Jadi beberapa kepala puskesmas masih belum berani itu karena regulasi ya, regulasinya itu belum mengarah dengan jelas. Kaitannya sama klaim BPJS juga teman-teman. Karena gini, kalau fisioterapi sudah hadir di puskesmas, untuk klaim satu pasien BPJS itu alurnya sementara ini kan belum ada ya secara jelas satu pasien itu jatahnya dapat berapa. Apakah itu untuk satu kasus berapa pertemuan atau beberapa kasus itu boleh boleh banyak pertemuan gitu. Terus nanti yang mengevaluasi itu fisioterapinya berapa kali gitu. Itu belum ada bahasan sampai spesifik ke sana. Terus per kota-kota itu juga juga belum ada yang namanya apa ya regulasi kebijakan untuk penarifan tarikan umum. Jadi misalkan pasien umum nih di luar vaskes ya namanya, di luar vaskes itu misalkan Mbak ini kan di Puskesmas Tapen ya, beliaunya itu di luar Kecamatan Kudu, ikutnya BPJS-nya itu Kecamatan Musian misalkan yang lain, dia nggak bisa diklaim. Sementara ini ya kebijakannya nggak bisa diklaim di Puskesmas Tapen karena yang bisa ditangani adalah warga yang vaskesnya di tingkat itu. Kemudian kalau misalkan mau pakai di vaskesnya tetap di Tapen, berarti harus bayar umum. Bayar umum itu berapa? Itu kebijakannya tarifan umum itu dari yang mengeluarkan dari pemerintah kota atau kabupaten. Sementara ini juga belum jelas toh. Itu yang alasan kuat kenapa kok fisioterapi itu belum banyak hadir di tiap-tiap puskesmas. Ya. Terus kalau tadi sempat Mbak Junia itu tanya lagi, bingung Mbak, kok di rumah sakit itu dianjurkan malah ada yang bilang kesangkal putung. Wah, berarti harus dipertanyakan juga. Berarti banyak nakes juga atau yang masih belum kenal fisioterapi sebenarnya. Teman-teman nakes kita, bahkan dokter itu banyak yang belum kenal fisioterapi juga teman-teman. Nah, ini juga jadi PR kita nih. Tadi juga Mbak mau cerita sekalian. Ini eh, kita nggak bisa menyalahkan ya dokter ataupun siapapun orang itu kenapa kok kita harus kesakal putung misalkan ya. Dia bisa menyalahkan sepenuhnya karena kita sendiri pun juga mengkoreksi diri ya, intinya kilas balik. Kayaknya kita deh yang kurang kurang salam kenal atau kurang mengenalkan ke orang-orang bahwa kita itu loh ada fisioterapi itu ada jobdesknya itu ini tuh. Jadi kita nggak perlu menyalahkan yo anjir nih yo memang orang-orang belum tahu ini enggak, tapi mengoreksi diri sendiri aja dulu. Oh ternyata aku sendiri yo sakjane yang aku sendiri ini yang belum belum mengenalkan fisioterapi secara utuh ke masyarakat gitu. Jadi kita yang mengenalkan. Makanya dulu Mbak ini pas di awal puskesmas itu nggak langsung nggak langsung pegang pasien adik-adik teman-teman. Jadi presentasi dulu. Yang pertama yang Mbak lakukan adalah meminta kepala puskesmas dan kepala TU untuk mengumpulkan teman-teman nakes semuanya itu untuk Mbak presentasi. Mengenalkan fisioterapi itu apa, job desk-nya itu apa, nantinya pegang pasiennya itu siapa, apa-apa aja gitu. Dari situ kita sepakat bahwa nanti minta tolong dari klaster 1 sampai 5 kalau ada pasien yang bisa dirujuk ke fisioterapi, monggo. Nah, sudah tahu kasusnya apa saja yang bisa dipegang, terus Mbak kasih checklist kasus apa yang bisa ditangani fisioterapi gitu. Jadi tiap-tiap klaster nih dikasih checklist kayak Excel gitu. Ini loh kasus yang bisa ditangani fisioterapi di puskesmas. Jadi itu kalau ditanya fisioterapi itu sementara ini di tahun ini dan 2 tahun ke depan masih harus terus mengenalkan intronya harus lebih banyak lagi.
Apalagi itu tadi kalau sudah kayak Mbak Zunia tadi ketemu kasus yang kayak gitu mengenai dirinya sendiri ya, di sangkal putung. Ya cukup ya gitu aja, tapi kita cukup tahu nanti berarti ke depannya kita ya lebih mengenalkan lagi. Terus faktanya yang unik lagi di puskesmas itu ada yang namanya Yankesrat, teman-teman. Yankesrat itu pelayanan kesehatan tradisional. Nah, di situ itu juga melayani konsultasi tentang jamu-jamu gitu. Terus aku pressure, aku puntur, pijet, masas gitu tuh masuk di Yankesrat. Unik ya. Jadi, nah, kesehatan modern kok ada Yankesratnya, di puskesmas kok ada kesehatan tradisional. Ternyata itu untuk merangkul orang-orang di sekitar puskesmas yang buka sanggal putung, yang buka pijet-pijet, urat, totok saraf gitu-gitu loh. Itu tuh biar tidak salah kaprah intinya itu. Jadi puskesmas itu merangkul, memberikan edukasi. Ini loh indikasinya kalau ketemu pasien yang kasusnya ini nggak boleh dipijitnya ini, nggak boleh dilakukan tindakan ini gitu. Mengedukasi, merangkul, dan memberikan ini STPPT namanya, surat izin untuk mendirikan pelayanan itu tadi, tapi di bawah naungan dinas kesehatan kota atau kabupaten. Itu unik ya, secara keilmuan agak berseberangan sama kita, tapi dalam satu lingkup rumah yang sama ada dia. jadi ya itu tantangannya. Jadi nggak bisa saling menyalahkan, nggak bisa saling adu argumen yang aku ini, nggak bisa. Nanti biar berjalan bersamaan, sama-sama jalan, nanti biar yang merasakan pasien. Kalau pasiennya di inform concern ya namanya, makanya namanya ada inform concern. Inform concern kita kasih edukasi, nanti ibu, bapak, adik atau semuanya yang dikasih tindakan akan diberikan tindakan ini. Bapak ibu setuju atau pembuatan, bapak ibu setuju atau tidak dilakukan tindakan ini. Kalau mau dilakukan tindakan tradisional yang tadi, nanti ke sini arahnya. Kalau fisioterapi ini gitu. Jadi biar saling berjalan bersama. Itu karena program dari Kemenkes langsung kok. Dari KMK itu satu, undang-undang juga ada yang dasar. Unik memang Indonesia Raya ini. Oke, lanjut. Ada yang tanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Oh iya, boleh. Ya, terkait yang ini contoh kasus yang Mbak paparkan, yang hari Jumat ada seorang ibu dan anak datang ke puskesmas itu, saat pasien itu datang, itu kan dia memiliki keluhan utama sering jatuh kan, sama kalau kesulitan saat bermain. Nah itu apa yang ada di pikiran Mbak waktu itu saat menerima pasien tersebut? Kemudian juga hal apa yang bisa ditangani di puskesmas untuk kasus ini? Oke, terima kasih pertanyaan. Sekaligus kita menjawab cerita ini ya. Sekalian kita jawab cerita yang di intro. Adiknya ini cowok, sebut saja namanya Tony ya. Dia laki-laki 4 tahun, datang. Posisi awal dia jalan itu Mbak sudah, anak ini pasti kena distrofi. Gitu. Dari cara jalannya, dari cara dia duduk ke berdiri. Langsung Mbak pegang HP itu kasih video. Dia di hadapan ke HP ku gini, tak video, anaknya tak suruh jalan, tak suruh lari sama melompat. Nah itu dari duduk berdiri juga tak suruh. Kenapa sudah curiga di awal? Karena pertama, ternyata setelah di anamnesis, kita tanya ibunya, kan anamnesis itu banyak, ada 3 ya, alo anamnesis, auto anamnesis, sama hetero anamnesis. Kita pakainya yang hetero namanya. Hetero itu campur, ya tanya ke anaknya, ya tanya ke ibunya. Alhamdulillahnya adiknya itu secara kognitif bagus. Jadi diajak ngomong secara 2 arah itu oke sekali. Jadi pas itu Mbak tanya, adik, hari ini gimana nih, sudah sarapan? Udah dong Mbak, gitu. Anaknya sangat ceria.
Terus tapi dia bilang, tapi aku loh sering lemas akhir-akhir ini gitu. Sering lemas itu karena gampang jatuh, terus gampang capek. Pertama ada clue di situ, gampang jatuh, gampang capek, lelah berarti ya. Oke. Terus tanya ibunya, Bu, ini adik pernah demam tinggi enggak? Ternyata ada riwayat demam tinggi di usia 1 tahun, dia setelah bisa berjalan pertama kalinya. Dia melewati fase merangkak. Milestone-nya atau perkembangan dia anak itu bagus, sesuai dengan tumbuh kembangnya dia. Tapi di usia setahun pas dia sudah mulai jalan tuh, dia mulai demam tinggi. Demam tinggi, terus ternyata ada kejangnya. Nah, Mbak coba tanya, ada kejangnya nggak? Bu, ada kejangnya pas dia demam tinggi itu. Kejang, terus kejangnya sekali itu, kata ibunya. Sekali di umur tahun, tapi nggak tahu untuk tahun keberapa dia kejang lagi enggak, karena mungkin ibunya juga pas tidak melihat atau bagaimana juga nggak tahu, tapi yang dia temui sama ayahnya itu pas usia setahun. Ternyata di riwayat keluarga, kakaknya yang nomor 1 itu jaraknya agak jauh, nomor 11, jaraknya 11 tahun, itu juga punya riwayat kejang dari umur setahun sama sampai usia SMP tanpa ada pengobatan. Dari adiknya, ibunya, atau omnya itu juga punya kejang sampai usia dewasa ini. Berarti kan ada riwayat keluarga kejang ya. Terus penyakit yang lainnya, ibunya pas melahirkan itu posisinya normal, cukup bulan anaknya, bibi lahirnya juga normal. Tapi kenapa kok bisa ada keluhan seperti ini ya? Pertanyaan next, pertanyaan selanjutnya gitu. Ternyata kalau dirunut dari usia setahun tadi ya, sebelum setahun kan rentetan milestone-nya bagus nih, sesuai umurnya, perkembangannya. Masuk usia tahun kok dia mulai ini ya, mulai banyak progres menurun, kok dia jatuh, kok dia gampang capek, ibunya sudah mulai bertanya gitu. Terus tetangganya itu yang bilang, Mbak itu loh di puskesmas ada fisioterapi, barangkali coba konsul atau tanya dulu ke fisioterapinya, barangkali bisa. Ternyata setelah tak periksa, adiknya tak suruh ini dari duduk jongkok ke berdiri. Coba adik dari jongkok yuk bareng-bareng sama Mbak ke berdiri gimana, sambil ambil ini ya mainnya di atas ya. Ternyata dari cara dia duduk ke berdiri dari posisi jongkok adalah seperti mbah-mbah, seperti nenek-nenek. Dari dia itu jengking itu apa ya? Pantatnya itu naik dulu, terus tangannya yang napak di permukaan, terus tangannya meraih lutut, baru dia berdiri. Kalau kita kan langsung aja ya, dari jongkok gini langsung berdiri kayak squat gitu ya. Tapi anak ini dari jongkok itu harus nyentuh permukaan lantai dulu, atau nyentuh lutut dulu, bertahap nyentuh pinggul, baru dia berdiri. Sangat-sangat kesulitan. Itu clue kedua. Clue ketiga, dia posisi jalan itu berjinjit. Nah, tip to walking itu tanda-tandanya. Tip to walking itu jalan jinjit. Terus tanda yang keempat, ukuran gastroknya, ya, gastrok itu betis. Gastrok memius, dekstra, sinistranya, bilateralnya itu besar. Itu bisa dikatakan pseudo hipertrofi gastrok memius namanya. Seakan-akan gastroknya ukurannya lebih besar daripada otot yang lain. Memang iya, hanya otot gastroknya saja. Itu clue selanjutnya. Terus lagi, jari-jarinya itu cenderung mengecil. Jadi ototnya itu mampu meraih sesuatu, ambil sesuatu bisa. Tapi kalau sudah mulai motorik halus, pegang pulpen, pegang yang kecil-kecil kertas itu, dia agak kesusahan. Oke, tandanya sudah jangkep. Tanda-tandanya sudah Mbak kantongi dengan penuh nih. 5 tanda sudah dikatakan resiko untuk DMD. DMD itu namanya dystrophy muscular disease. Nah, ini penyakit sangat-sangat langka. Nanti teman-teman boleh searching. Dan pasti kenanya itu banyak di cowok, anak-anak cowok. Sifatnya itu progresif, mulai dari usia tadi, mulai yang setahun yang mulai jalan itu sampai nanti dia besar, sifatnya akan progresif menurun maksudnya. Jadi dia akan banyak mengalami distrofi. Distrofi itu pengurangan massa otot sebenarnya. Jadi dia akan terus mengalami kelemahan. Kalau dilihat secara kilas itu pasti orang pokoknya anak polio ya gitu, yang tiba-tiba lumpuh gitu. Tapi ini beda. Kalau DMD itu progresifnya pelan-pelan, makin lama makin menurun. Gitu.
Nah, mulai dari tanda-tanda itulah, terus Mbak mulai bilang ke ibunya untuk memberikan edukasi, Bu, putranya ibu ini memang harus di fisioterapi. Tapi untuk penegakan diagnosa, nah lagi-lagi nih, hati-hati teman-teman kalau sudah bekerja nanti, kaitannya sama penegakan diagnosa ya. Penegakan diagnosa itu, kalau diagnosa medis itu adalah dokter umum atau dokter spesialis terkait. Kalau fisioterapi itu punya diagnosa fisioterapi sendiri yang namanya impairment, functional limitation, sama respiration restriction gitu ya, atau participation restriction. Tiga itu, atau di kode ICF, body structure, body function itu ya, environmental dan sebagainya itu. Tapi kalau penegakan diagnosa ini teman-teman harus ke dokter. Nah, pada saat itu setelah menjumpai lima tanda itu, Mbak bilang ke ibunya, Bu, ini kita hari ini fisioterapi boleh, tapi saya mau bilang dulu, adik ini sifatnya nanti akan progresif menurun. Tapi kalau ditanya, ibunya pasti tanya, bisa sembuh nggak sih Mbak gitu ya. Nah, kalau kata-kata sembuh, sembuh itu dari mananya dulu Bu? Karena sifatnya ini progresif, yang bisa kita lakukan adalah memelihara, menjaga, maintenance adiknya ini biar tidak makin progresif. Nanti untuk tegak diagnosanya itu adalah yang menegakkan dokter spesialis anak atau dokter rehab medik, yang mana itu adanya di rumah sakit. Nanti ibu kalau mau nanti dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak mau ya monggo. Jadi itu haknya pasien untuk menolak ya teman-teman. Nggak semuanya harus iya gitu. Kalau pasiennya oke kayak ibunya tadi, ibunya oke Mbak, setelah adu rayu 5 pertemuan nih, baru dapat oke dari ibunya setelah 5 pertemuan fisioterapi itu, Mbak rujuk, tapi Mbak bilang dulu ke teman-teman dokter nih. Nah, kita tuh boleh banget diskusi sama dokter. Jangan pernah takut untuk diskusi sama siapapun. Kayak kasus gini kan langkah ya. Mbak itu sudah membawa evaluasi sama hasil pemeriksaannya si anak ini dibawa ke teman-teman dokter. Pada saat itu ada dokter umum sama dokter ISIP nih. Dokter ISIP itu dokter intensif. Udah lulus tapi kan magang ya masih ISIP. Ada 4 dokter di sana. Nah, Mbak minta pendapat beliau. Dari 4-4-nya ini bilang, ya Mbak dirujuk aja. Kita nanti kalau pasiennya sudah ke sini, kita bantu untuk memberi rujukan ke rumah sakit. Oke, sudah diskusi, dokternya sudah oke. Tinggal ibunya yang oke apa enggak. Ternyata oke, dirujuklah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut, diagnosa tegaknya itu tadi. Gitu. Jadi alurnya fisioterapi itu kalau ditanya, Mbak, bisa nggak sih fisioterapi itu merujuk? Bisa, tapi rujuk internal. Rujuk internal itu tadi, kita diskusi dulu sama teman-teman dokter, sama perawatnya juga. Bisa nggak pasien kita ini yang kita temui dengan kasus ini, dengan tanda-tanda seperti ini, menurut dokter atau menurut mbak-mbak yang lainnya ini dirujuk? Kalau bisa ya, oke. Karena dokter penanggung jawabnya kan dokter yang pemeriksa tadi, gitu, yang bisa Mohon merujuk itu maaf, tadi. Mbak Laras, Tapi kita mohon izin mengingatkan waktunya kurang 4 menit lagi. siap. Jadi itu tadi merujuk pasien itu bisa, tapi dengan diskusi dulu dengan teman-teman dokter dan juga melampirkan tadi dia hasil evaluasinya. Oke. Itu ada yang tanya lagi mungkin? Atau udah cukup? Mungkin ini aja Mbak, terakhir pesan-pesan mungkin dari Mbaknya buat kita mahasiswa fisioterapi di dunia kerja itu nanti apa hal-hal yang harus diperhatikan ataupun saran ataupun pesan ya untuk kita mahasiswa fisioterapi yang mungkin dan pasti juga akan terjun ke masyarakat gitu ya. Terima kasih. Suara Mbak terdengar jelas ya? Nggak putus-putus dari soalnya. Pesan dan pesan ya, Mas Ihsan ya? Iya Mbak.
Tak matikan aja dulu kameranya biar nggak putus-putus. Jadi buat teman-teman nanti kalau sudah berkarir dimanapun, nggak cuma di puskesmas, diusahakan selalu untuk terus upgrade ilmunya ya, terus belajar, terus upgrade keilmuannya tentang fisioterapi, terus berusaha untuk berpikir kritis. Kita nggak harus jadi orang yang pintar, enggak, tapi jadi orang yang cerdas. Cerdas itu kan enaknya itu kita bisa eh, punya keilmuan yang dipakai secara menyeluruh ya. Kalau sekedar pintar itu, kalau cuma otaknya nggak cukup, tapi persona sosialnya, cara komunikasi, cara menyampaikan, terus memprogram, edukasi dan sebagainya itu harus tetap dilakukan ya. Dimanapun tempatnya, entah di klinik atau di praktek mandiri di rumah sakit nantinya, teman-teman kalau bekerja selalu bawa yang namanya human movement system tadi, selalu bawa identitas itu, selalu yakin bahwa fisioterapi as a fisioterapi, me as a fisioterapi adalah seorang ahli gerak tubuh manusia yang secara holistik punya ilmuwan kardiopulmonal, integumen, muskuloskeletal, nervous system, sistem perilaku atau biopsikososial itu kita bisa. Nantinya pasti kerjanya itu harus harus benar-benar harus dari hati dan mengoptimalkan tiap-tiap pasien itu kita kasih program ya sama edukasi. Selalu dibawa itu dimanapun tempat kerjanya nanti. Selalu kasih program, selalu kasih program dan edukasi tiap individu tentunya melihat pekerjaannya di rumah seperti ini. Jadi menyesuaikan per individu ya. Itu cukup itu pesannya Mbak. Semoga teman-teman nanti bisa bermanfaat ya ilmunya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemberian sertifikat sebagai penghargaan kecil dan rasa tanda terima kasih atas kontribusi luar biasa dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dengan rasa hormat, saya mewakili Departemen Kastrat untuk memberikan sertifikat penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari kami kepada narasumber. Terima kasih banyak Mbak Rara sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berharga. Semoga ilmu yang disampaikan bisa terus menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Siap. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah memberikan waktunya ya. Terima kasih untuk teman-teman wilayah 4. Semoga nantinya juga selalu ilmunya bermanfaat. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mohon untuk seluruh peserta tetap on cam supaya kita bisa ambil dokumentasi pada kegiatan kita di pagi hari ini. Gimana, dokumentasi sudah siap? Ya, sudah. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2,
3. Saat ke-7. 1, 2, 3. Saat ke-8. 1, 2, 3. Saat ke-9. 1, 2, 3. Ke-10. 1, 2, 3. Ke-11. 1, 2, 3. Ke-12. 1, 2, 3. Terakhir ke-13. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, kita masuk ke sesi penutup. Di sini kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya, mulai dari diskusi seru hingga sesi tanya jawab yang sangat menarik. Semoga semua yang kita bahas tentang integrasi fisioterapi di Puskesmas bisa menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semuanya. Jangan lupa kita terus dukung dan kembangkan fisioterapi di layanan kesehatan dasar supaya makin bermanfaat untuk masyarakat. Saya Huda Putri Hardianti selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.